Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya dengan optimal untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang optimal, yang sungguh-sungguh, Allah berkenan memberikan kepada kita kemudahan dan taufiknya sehingga kita akan dalam bimbingannya hingga nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebagai hamba Allah kita pasti akan mengalami dua kehidupan. Kehidupan dunia yang sekarang kita jalani ini dan kehidupan akhirat yang nanti kita akan pasti alami setelah kita mati. Ini ketentuan Allah SWT yang tidak bersifat opsional. Kita nggak bisa memilih. Nah, dua kehidupan ini tabiatnya berbeda. Dari sisi aspek waktunya, kehidupan dunia ini sangat amat singkat sementara. Sementara akhirat nanti kehidupan yang tidak ada batas, akhir waktunya abadi. Dari aspek hubungan dengan Allah juga berbeda. Dalam kehidupan dunia ini hubungan kita adalah hubungan kerja, hubungan aktivitas, hubungan amal. Adalah Allah katakan kepada kita dalam surah 84, kullu ya'malu ala syakirati wa rabbukum a'lamu biman huwa ala syakir. Hendaknya setiap jiwa, setiap kita itu beramal, beraktivitas sesuai dengan lingkungan kondisi mereka. Tapi Rabb kalian akan mengawasi, akan mengetahui siapa yang amalnya paling baik. Sementara di akhirat nanti hubungan dengan Allah bukan lagi hubungan kerja. Hubungan kita adalah hubungan untuk menerima hasil kerja kita dunia ini. Maka di akhirat tidak ada aktivitas ibadah, adanya adalah menerima baik atau buruk sesuai kerja kita. Maka adanya hanya di neraka atau surga saja. Tentunya masing-masing kita tentu menghendaki kita di akhirat akan mendapatkan kebaikan, surga, dan itu akan menentukan pada aktivitas dunia baik atau buruk. Nah, agar kita di akhirat dapat surga Allah, maka kita wajib untuk melakukan aktivitas di dunia ini yang semuanya harus bernilai ibadah saja. Dan ibadah yang akan menjamin memberikan kita bekal untuk hidup baik di akhirat nanti harus ibadah yang menyentuh dua aspek. Itu ibadah menyentuh aspek membangun hubungan dengan Allah dengan baik, hablum minallah, dan juga ibadah yang berkaitan dengan membangun hubungan yang manusia dengan baik, hablum minallah. Jika hubungan ini kita tidak jaga secara seimbang, kita hanya membangun hubungan yang baik dengan sama itu buruk, nggak ada gunanya, nggak bernilai ibadah, atau ibadahnya nggak bernilai. Karena itu ada satu hadis riwayat Bukhari dalam Adul Mufrad, sahabat pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fulana taqumul laila wa tasumun nahar wa tu'di jiranah bilisan. Ya Nabi, ada wanita yang luar biasa ibadahnya dengan Allah, sholatnya, puasanya luar biasa, tapi dengan sesamanya nggak baik, suka menyakiti tetangga dengan lisan.
Maka Nabi mengatakan la khaira fiha hiya min ahli neraka. Gak ada baiknya wanita itu dia akan masuk penghuni neraka. Gak baik di akhirat. Nah, hubungan dengan Allah itu kuncinya ada pada kalimat takwa. Karena hubungan yang sama, kuncinya ada pada kalimat akhlak. Nah, dua hubungan inilah dengan kunci takwa dan akhlak ini yang Nabi pesankan kepada kita melalui dua sahabatnya, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi berpesan kepada kita pada dua sahabat itu, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah Anda kepada Allah di mana saja Anda berada, dan segeralah ikuti keburukan-keburukan dengan kebaikan, maka akan terhapus dosa pura itu, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Takwa yang merupakan kunci kepada Allah itu hanya bisa kita raih dengan upaya kita. Pertama, ada kuncinya pada kata hati. Karena hati orang bertakwa itu harus hati yang bersih saja, nggak pernah menduakan Allah dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam amalnya, dan juga tidak menolak dalam ibadah. Maka kalau ingin ibadah kepada Allah itu hanya akan mempunyai takwa, pastikan kita tidak pernah menduakan Allah. Pastikan hanya untuk Allah saja. Pesan Allah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa harus lillah saja. Kalau tidak sedikit berasa, maka akan tidak bisa membekali takwa kita. Syarat yang kedua, takwa itu harus diwujudkan ibadah kita dan Allah dalam bentuk melaksanakan perintah dan larangan itu harus dilakukan dengan yang terbaik, bukan sekenanya. Maka ibadah itu baik kita sholat, puasa, infak, pastikan kita berikan potensi yang terbaik semuanya. Pikiran terbaik, waktu terbaik, harta terbaik, nggak boleh sia-sia. Itu akan membuat kita takwa. Yang ketiga, seoptimal apapun upaya kita untuk membersihkan hati kita, dan seoptimal untuk beribadah dengan yang terbaik, kita manusia mesti ada kekurangan, ada kesalahan, ada khilaf. Karena itulah kewajiban kita berikutnya untuk mencapai takwa itu, kita senantiasa sertai ibadah kita itu dengan berupaya untuk taubat dan istighfar saja. Nabi berpesan kepada kita dalam hadis Bukhari, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah wa astaghfirul yaumi mi'atan marrah. Kata Nabi, bagi sekarang manusia, taubatlah kepada Allah dan istighfarlah, karena aku contoh kalian setiap hari taubatku, istighfarku 100 kali. Itu takwa. Nah, sebenarnya akhlak yang merupakan kunci untuk membangun hubungan sama itu juga akan bisa kita dengan upaya. Nah, upaya itu yang pertama yaitu saling menghormati dengan sesama, saling menghargai. Ketika orang sudah tidak menghormati lagi, maka akhlaknya tidak buruk. Maka Nabi pernah marah pada sahabatnya yang suatu saat pernah sedikit nyinyir dengan sahabat lain karena fisiknya kurang baik, fisiknya kecil. Nabi mengatakan kepada yang nyinyir itu, mengatakan inna kamruun fika jahil. Engkau laki-laki yang dalam ada sifat jahil yang tidak Islami. Yang kedua, setelah kita mampu untuk saling menghargai, menghormati, pastikan kita itu juga empati dan peduli. Karena seorang Muslim itu harus empati dengan sesama, harus peduli. Karena itu Allah menangkan Al-Quran, ketika seorang Muslim punya harta lewat upaya dia nggak boleh dihabiskan untuk keluarga sendiri, tapi ada disisihkan untuk dialokasikan kepada mereka yang tidak Allah berikan harta, baik itu miskin, minta nggak minta. Katakan hal itu ketika Allah mensifati sifat orang bertakwa itu, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di hartanya orang-orang bertakwa di surga itu ada yang sisihkan dari awal untuk dialokasikan kepada mereka yang Allah beri, baik yang minta atau yang minta. Karena itulah Nabi kaitkan kepedulian ini dengan iman. Dalam sebuah riwayat disebutkan, la yu'minu man bata sab'ana wa jarihu ja'in. Tidak sempurna iman seorang itu kalau dia bisa tidur kenyang sementara menghadapi tetangganya kelaparan. Yang ketiga, akhlak itu
akan muncul dalam sebuah sifat, yaitu apa? Siap untuk menutup kekurangan orang lain dengan kebaikan. Setiap kita tentunya nggak ada sempurna, ada kurang dapat banget. Pastikan kita mampu untuk memicingkan mata kita, melihat saudara kita dengan tutup kebaikan. Maka seorang muslim kalau disakiti, maafkan, sakiti, maafkan, sakiti, maafkan. Itulah karenanya ketika Allah menyebut sifat penghuni surga bertakwa, Allah katakan dalam surat yang ketiga ayat 34, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afin 'annas. Penghuni surga itu, bertakwa itu yang peduli, infaknya terus-menerus dalam keadaan lapang atau sempit, dan mampu menahan emosinya dan memaafkan orang-orang yang menyakiti. Yang keempat, indikasi takwa itu bahwa bahasa komunikasi orang berakhlak. Akhlak maksudnya, bahasa orang berakhlak itu hanya dengan bahasa lemah lembut saja. Jadi orang mukmin itu bahasa komunikasinya nggak boleh kasar, lemah lembut. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran surat yang ketiga 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kata Allah, hanya dengan rahmat Allah sajalah engkau bisa berlemah lembut dengan sesama. Kalau engkau kasar, keras, lari semua mereka di kamu. Karena itulah Al-Quran dicontohkan oleh Allah Ta'ala bahwa para rasul, para nabi, ketika mereka menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya, nggak pernah dengan kata-kata kasar. Meskipun umatnya itu umat yang jahat. Dicontohkan misalnya dua orang nabi sekaligus, Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam, diutus untuk menahui seorang penjahat, Fir'aun, aku Tuhan. Tapi ketika Allah mengutus dua nabi kepada Fir'aun itu dalam surat yang ke-20 43-44 Allah katakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyin. Ya Musa, yang harus segera berangkat Anda dakwah Fir'aun itu karena telah melampaui batas nih, aku Tuhan. Saya sampaikan pesanku dengan lemah lembut saja. Itulah zaman sekarang, apalagi dua hubungan yang pasti harus kita tegakkan dalam upaya kita menjadi orang bertakwa dan orang berakhlak sekaligus, yang itu merupakan modal utama kita untuk memastikan kita di akhirat nanti dapat penghargaan Allah berwasupkan nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa tilal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiril dzambi wa qabilit taub syadidil iqabi dzat la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamil tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Selanjutnya marilah kita tundukkan diri kita di hadapan Allah SWT dengan mengakui segala khilaf, segala kekurangan dan segala kekurangan sempurnaan kita, untuk kita kemudian bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menyempurnakan kita, mengakui kesalahan kita dan memberikan kita kekuatan, mudah-mudahan kita taufiknya, sehingga kita akan bisa melaksanakan semua yang Allah wajibkan dengan cara yang sempurna, yang mudah-mudahan nantinya Allah memasukkan kita bergolongan
hamba-hambanya yang pantas untuk mendapatkan hak kebahagiaan hidup dunia dan akhirat nanti berkat kepatuhan kita kepada Allah Rasulnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhyina yawmal qiyamati innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'al khara umrina akhirah wa khara amalina khawatimah waj'al khara ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.